Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi dari tutorial kemarin mengenai move, rotate, and scale. Kita akan mencoba membuat sebuah objek meja di mana kita menggunakan teknik yang kemarin, move, rotate, and scale. Untuk itu tonton terus videonya sampai akhir sehingga kita bisa membuat meja seperti ini kurang lebihnya. Oke, untuk membuat sebuah objek meja kita butuhkan cube, lalu cube ini akan kita scale, kita perbesar ukurannya, kemudian kita akan atur scale terhadap sumbu Z, kita atur ketebalannya sesuai yang kita inginkan, kemudian kita akan mengatur scale terhadap sumbu X dan scale terhadap sumbu Y karena kita akan membuat sebuah objek persegi panjang untuk mejanya. Setelah dirasa cukup untuk panjang, lebar, dan ketebalannya, kita juga bisa mengatur dimensinya dari properti. Nah, kalau sudah kita mengatur view dari blender kita dengan cara di blender itu kita bisa mengatur beberapa view yang kita inginkan atau layar itu dengan cara di pojok ke pojok layar, kemudian ada tanda perubahan tanda plus, kemudian kita bagi layar ini jadi beberapa view. Nah, kita tinggal tarik saja, kita bisa perbanyak view-nya. Nah, untuk itu kita mau melihat bagian atas dengan top atau bottom, bawah view-nya. Untuk yang bawah kita left atau right. Nah, untuk itu kalau pakai PC bisa langsung pakai numpad, tapi kalau misalnya laptop kita harus mengatur dulu di edit, kemudian preference, kemudian kita ada input, kemudian kita aktifkan emulate numpadnya. Nah, emulate numpad ini berfungsi untuk mengaktifkan numpad yang ada di laptop sehingga berfungsi sesuai dengan numpad yang ada di PC. Nah, kalau kita udah aktifkan emulate numpad, untuk melihat atas, dari sisi atas itu kamu bisa menekan 7, kalau untuk bawah itu kontrol 7. Nah, untuk kanan kiri kamu bisa menekan numpad 3. Nah, untuk right-nya kamu bisa menekan kontrol numpad 3. Jadi untuk left sama right kamu terserah mau melihatnya dari kiri atau kanan, itu sama saja. Untuk sementara karena objek kita cuma satu. Nah, view ini sangat membantu banget nanti kita untuk membuat meja. Kemudian maka selanjutnya itu adalah kita pengen membuat kaki dari meja tersebut. Jadi untuk pertama kita seleksi dulu, kita select area mana yang mau kita tambahkan objek baru, kemudian kita shift A, kita tambahkan cube. Nah, kamu bisa melihat di sini yang kita select itu dari bawah, kita lihat kita select di bagian bawah sini. Ini sangat memudahkan kita untuk mengatur letak objek yang mau kita taruh. Setelah itu tadi kita ingin menambahkan objek baru, kita set A, kemudian cube, lalu kita atur scale-nya. Seperti biasa kita atur scale-nya, kita membuat kaki sebuah meja, kita atur scale-nya, kemudian kita perkecil, lalu kita scale terhadap sumbu Z, kita perpanjang. Setelah itu kita bisa melihat dari sini panjangnya, kita bisa atur, kita perkecil lagi area Z-nya, X dan Y sesuai dengan kaki meja yang proporsional yang kita inginkan. Oke, sudah. Kita move dulu, kita turunkan ke bawah. Nah, oke, kita atur scale terhadap sumbu Z-nya, kemudian kita naikkan kembali. Oke, kita bisa melihat di area view samping atau right atau left, kira-kira apakah sudah pas ketinggiannya. Nah, ini sangat membantu kita melihat dari sisi samping ya. Oke,
Kemudian dari sisi bawah kita bisa lihat titik dari si objek itu. Kemudian kita akan menduplikat si kaki. Sebelum itu kita atur lagi sehingga letaknya sesuai yang kita inginkan. Nah, setelah itu nanti kita akan menduplikat si kaki meja ini menjadi 4 sisi. Kalau dirasa sudah cukup, udah pas, sesuai, kita akan menduplikat dengan cara Shift D, klik kiri, lalu kita tarik sumbu terhadap sumbu kanan yang kita inginkan, kita tarik ke kanan. Oke, selanjutnya kita akan menduplikat dua kaki meja ini. Kita akan menduplikat dua kaki meja ini. Caranya sama, yaitu kita tekan Shift D. Oke, kita ulangi Shift D, lalu kita klik kiri, lalu kita ambil pivot yang merah, kita tarik ke kiri. Nah, ini sebagai kakinya ya. Nah, view untuk dari bottom ini sangat membantu kita untuk mengatur letak dari kaki si meja ini. Oke, kalau dirasa cukup, sesuai, lalu kita bisa sebenarnya pada intinya meja ini sudah jadi bentuk meja. Tapi kalau kita bisa memodifikasi atau menambahkan detail lagi, nah kita bisa menseleksi atas meja ini, lalu kita Shift D, duplikat, kita klik kiri, lalu kita scale bagian atasnya, kita perbesar sedikit. Oke, kalau sudah kita angkat sedikit ya. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, oke, jika sudah, lalu kita sedikit kasih modifikasi di kaki dari meja tersebut. Kita Shift D, kita duplikat, lalu kita klik kiri, kita scale terhadap sumbu Z. Oke, jika sudah, kita tarik dia ke bawah. Kita tarik ke bawah. Kemudian kita kecilkan lagi, scale. Nah, karena kita 4 area, saat kita scale terhadap keseluruhan sumbu, maka dia akan mengikuti si titik 3D kursornya. Jadi untuk itu kita harus mengubah dulu bagian ini. Kita ganti pivotnya itu menjadi individual origin, sehingga saat kita scale atau mengecilkan bagiannya, nah dia akan mengecil secara individual masing-masing dari objek tersebut. Setelah itu kita naikkan lagi. Biasanya ini bebas ya, sesuai dengan kita mau model dari meja itu bagaimana. Bisa dimodifikasi dengan bentuk yang lain. Nah, di sini saya memodifikasinya dengan seperti ini, yaitu dengan di atas meja ada 2 sisi meja, kecil dan besar, dan kakinya pun seperti itu. Untuk itu meja pertama kita sudah jadi. Nah, sekarang kita akan menggrupkan meja-meja ini menjadi satu bagian. Nah, ini kan dari objek yang terpisah ya, kita akan grupkan dengan cara menekan Ctrl C. Nah, kita atur scale-nya. Oke. Nah, setelah itu kita lihat di areanya, kita naikkan di atas ini, kemudian kita akan memberikan dia material atau warna.
Nah, untuk memberikan warna di sini kita ada material properties. Setelah itu kita bisa mengganti pada base color. Kita ganti warnanya. Oke. Nah, ini tidak terlihat ya pergantiannya karena kita dalam bentuk solid. Jadi untuk melihatnya pertama kamu bisa menekan pada keyboard shortcut Z. Nah, untuk melihat hasil materialnya kamu bisa klik material preview. Nah, seperti ini kurang lebih. Saat kita melihat dalam bentuk material preview, maka warna atau material yang kita berikan pada objek maka akan terlihat. Nah, kalau kita kembali lagi ke solid, nah, si materialnya tidak terlihat. Nah, ini hasil rendernya. Oke, kita masih masuk ke material preview dulu. Nah, kita kasih warna, misalkan kita kasih warna biru. Oke, kita untuk menambahkan shadow atau bayangan, kita bisa menambahkan objek dengan cara shift A kemudian plane, lalu kita scale, kita perbesar ukurannya. Oke, setelah itu nah berarti kita jaraknya jauh ya. Kalau kita dari atas kelihatannya seperti menyatu. Jadi perspektif itu sangat mempengaruhi kita melihat letak objek. Sangat membantu kalau kita melihat view dari beberapa sisi. Oke, sudah. Ini kita ganti. Nah, dari top dari atas. Oke, kalau sudah, sebenarnya kita sudah jadi ya untuk ngeceknya. Nah, sekarang kita bisa menambahkan di sini ada light atau cahaya yang bisa kita tambahkan. Nah, untuk melihat hasilnya. Untuk efek shadownya kita bisa tekan shortcut Z, lalu kita viewnya render, jadi bisa kelihatan ini wireframe. Nah, ini untuk render. Nanti kita bisa lihat sini, kita lihat kita mau meletakkannya di area mana cahaya tersebut. Oke. Sudah cukup. Oke, terima kasih untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share. Tunggu lagi video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.